Akibat hujan deras yang mengguyur kota Jakarta membuat sejumlah ruas jalan di kawasan Jakarta Selatan tergenang air. Salah satunya kawasan Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan yang tergenang air mencapai 30 cm hingga membuat akses warga terganggu. Tidak sedikit sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 terpaksa putar balik. Sementara sebagian kendaraan roda 2 yang terpaksa menerobos kendaraan yang mengalami mati mesin. Mogok lewatin. Kena lewatin banjir tadi, Bang. Iya, lewat banjir. Kena mesin ya berarti ya? Iya, mesinnya, Bang. Diketahui Jalan Kemang Utara 10 Bangka, Jakarta Selatan merupakan ruas jalan yang kerap dilanda banjir setiap hujan deras dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sajakbati, iNews melaporkan. Halo, selamat malam pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Malang, Jawa Timur mengakibatkan sebuah jembatan hanyut terbawa arus sungai. Jembatan yang dalam proses pembangunan ulang tidak mampu menahan derasnya air sungai yang meluap. Bersama saya, Baby Kristami, inilah iNews Malam selengkapnya. Detik-detik jembatan penghubung di Desa Sutojayan, Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur yang hanyut akibat diterjang banjir terekam video amatir warga. Derasnya air sungai disertai tumpukan sampah menyebabkan rangka pada jembatan ini tak mampu bertahan. Akibatnya jembatan yang dalam proses pembangunan ulang hanyut tersapu air. Bahkan jembatan darurat dari bambu yang dibangun mandiri oleh warga juga ikut terbawa arus sungai. Hanyutnya jembatan membuat aktivitas warga sekitar terhambat karena merupakan penghubung Desa Sutojayan menuju Pasar Pakis Aji. Putusnya akses untuk sepeda motor dan pejalan kaki membuat warga terpaksa memutar hingga 3 km untuk menuju Pasar Pakis Aji. Ya balik arah aja, dari sini kan bisa di Desa Golek. Nah, dua jembatan Golek itu Karangduren. Berarti jarak yang ditempuh lebih lama, Ibu ya? Ya lebih lama kalau dari sini muter kan. Misalnya ada 1 kilo loh, ya 1 kiloan lah kalau dari sini dari Golek. Warga juga menyebut proses pembangunan ulang jembatan ini sudah berjalan 2 bulan dan sedianya tinggal proses pengecoran. Dari Malang, Jawa Timur, Syaif Hajaradi, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras sejak pagi hingga siang hari, debit air sungai naik di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah meluap pada Rabu sore. Sakit benar kena yang itu. Inilah video banjir yang menerjang jalan poros desa di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Akibat peristiwa ini, akses jalur darat warga di 3 desa yakni Desa Sulung, Desa Rangda, dan Desa Kenambui terputus. Terkait hal tersebut, pihak BPBD Kota Waringin Barat mulai menerjunkan tim ke lapangan guna mengecek lokasi di jalan yang terputus dan memberi bantuan kepada warga yang terisolasi. Ambil ada adalah. Sementara itu pemirsa, gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya. Kebakaran hebat yang disertai ledakan melanda sebuah gudang penyimpanan oli di kawasan industri Milenium, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu siang.
Ledakan yang terjadi beberapa kali membuat sejumlah karyawan dan warga yang berada di lokasi kebakaran panik dan berlarian menyelamatkan diri. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api merambat ke 3 gudang lainnya, termasuk gudang pengisian gas motor dan suku cadang kendaraan. Sejumlah karyawan gudang berusaha menyelamatkan barang-barang agar tidak ikut terbakar. Sembilan mobil dan 40 personel pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api berhasil dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam. Api diduga pertama kali muncul di gudang oli akibat kebocoran tabung gas LPG dari aktivitas memasak. Penyebabnya sendiri dugaan sementara itu menurut yang pertama melihat awal itu ada bau gas, kemudian ada yang masak-masak katanya gitu ya. Kemudian langsung ada api. Kalau kita kan datang sudah besar ya. Jadi menurut yang melihat pertama kali dugaan sementara itu. Meskipun tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kasus kebakaran diselidiki oleh Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Setelah sempat viral, ASN wanita yang melarang tetangganya beribadah di rumah di Kota Bekasi, Jawa Barat meminta maaf. Setelah dimediasi pemerintah kota, kedua pihak sepakat berdamai dan menyatakan yang terjadi saat itu hanya kesalahpahaman. Video ini sempat viral lantaran wanita yang merupakan aparatur sipil negara ini merasa terganggu dengan kegiatan ibadah yang digelar tetangga rumahnya, kawasan Kayuringin, Kota Bekasi, Jawa Barat. Setelah ramai dan menjadi sorotan karena dinilai intoleransi, pemerintah Kota Bekasi memediasi kedua belah pihak yang sepakat untuk berdamai. Penjabat Wali Kota Bekasi memastikan kejadian tersebut bukan intoleransi, namun hanya kesalahpahaman. Pemkot Bekasi juga akan memindahkan para jemaat ke tempat ibadah di GKOI daerah Kayuringin. Tentu kita semua sudah menyepakati kaitan dengan tempat ibadah harus melalui sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang diatur dalam SKB nomor 8 dan nomor 9 antara Mendagri dengan Menteri Agama. Kalau polemik ini memang karena izin tersebut sudah habis ya Pak? Apa bagaimana Pak? Bukan seperti itu, ya. Jadi yang penting di sini ada islah, ya. Sudah ada kesepahaman di antara para pihak, jadi untuk beribadah sesuai dengan ketentuan peraturan. Sementara itu, Mas Riyati, ASN yang memprotes ibadah di rumah tetangganya, memohon maaf atas tindakan dan ucapannya yang kurang berkenan. Dan pendeta yang menggunakan rumah untuk beribadah memaafkan Mas Riyati dan menerima ibadah bersama jemaat di rumahnya pindah ke GKOI Kayuringin. Saya, Mas Riyati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta, beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan. Kami memaafkan Ibu, saya sangat bersyukur kalau ini boleh terjadi dan sekali lagi kami memaafkan dan menyerahkan Ibu Mas Riyati itu kepada pemerintah. Sebelumnya viral seorang ibu yang merupakan seorang aparatur sipil negara di pemerintah Kota Bekasi mempertanyakan izin tempat ibadah yang dilakukan di sebuah rumah tinggal persis di sebelah rumahnya. Sementara pihak lainnya menilai tindakan tersebut intoleransi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Aksi penculikan anak balita di Kota Bandung, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Sebelum beraksi, pelaku sempat mengajak orang tua dan korban ke pasar swalayan. Video CCTV ini merekam saat pelaku berinisial U melakukan aksi penculikan anak balita dari seorang pemulung di kawasan Jalan Aha Nasution, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku terlihat menghampiri anak beserta kedua orang tuanya yang tengah beristirahat usai mencari barang bekas. Pelaku kemudian mengajak anak beserta orang tuanya pergi dengan mengiming-imingi akan membelanjakan di pasar swalayan. Di lokasi pelaku meminta orang tua korban untuk mengganti pakaian di toilet dan saat itulah pelaku membawa sang anak pergi. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan ibu korban, kurang dari 1 kali 24 jam pelaku berhasil diamankan dan anak korban berhasil diselamatkan oleh unit Reskrim Polsekta Penyilukan Rabu malam di rumahnya di kawasan Cipadung, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami berikut anggota mendatangi TKP, langsung kami tangkap tersangka, langsung kita amankan, sekarang lagi diinterogasi. Ya, panik saat kemarin jam 8 malam. Saya sampai kejar ke Ciroyom, Mencari-cari gitu ya? Mencari-cari sampai jam 1 malam. Tapi ibu nggak kenal sama? Enggak, baru. Saat ini pelaku berinisial U diamankan di Mapolsekta Penyilukan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan penculikan.